untuk sistemiknya kita menggunakan satu, yaitu bahan aktif azoxystrobin dan difeconazole, yaitu merek Amistartop. Untuk Amistartop kita tidak gunakan di awal teman-teman, karena ini bahan ataupun produk unggulan ya. Saya menggunakan Amistartop ketika benar-benar tanaman melon ini terserang penyakit sangat parah ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gapoktan Margo Rukun, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 ya. Besok kita akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, kita tidak akan bahas masalah kemerdekaan Republik Indonesia, tapi di sini saya admin Gapoktan Margo Rukun Ahmad Munif akan mengulas dari awal sampai akhir ya, pupuk dasar, terus perawatan, penyemprotan dan lain-lain ya. Nanti akan kita bikinkan video berurutan ya. Mungkin kalau kita bikin video dalam satu video ini akan panjang ya teman-teman. Mungkin durasi video ini mungkin 10 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan ceritakan sedikit bagaimana lika-liku kita budidaya tanaman melon jenis Sakata sama jenis melon madu teman-teman. Kita menanam 2500, tapi ya 2500 kita tidak nanam dalam waktu yang bersamaan. Yang 1000 sudah kita panen dan yang 1500 baru berumur 55 hari ya. Nanti akan kita perlihatkan yang sudah kita panen dan yang sebelum kita panen ya. Oke, kita di sini akan mengulas bagaimana cara kita budidaya dalam lahan ya teman-teman. Kita untuk pupuk dasar kita menggunakan satu Vertipos sama urea ya. Dan yang kedua kita menggunakan Ponska. Kita menanam 5 kotak tapi beda-beda dalam pemberian pupuk dasar. Tapi untuk pupuk susulan kita menggunakan Ponska Plus teman-teman. Ponska Plus itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita menggunakan pupuk susulan Ponska Plus seperti ini. Tapi untuk pupuk dasar kita tidak menggunakan ini ya teman-teman. Lah perlu diingat teman-teman, ketika menanam tanaman melon di lahan ya, jangan disamakan ketika budidaya tanaman melon di greenhouse. Karena ketika teman-teman budidaya tanaman melon di lahan ini akan menghadapi berbagai macam cuaca yang ekstrim ya. Beda di greenhouse, perawatannya tidak begitu rumit ya. Oke, tadi kita menggunakan satu pupuk dasar yaitu Vertipos, urea sama Ponska. Nanti akan kita perlihatkan kotak mana atau petak mana yang menggunakan Vertipos sama urea dan yang menggunakan Ponska saja ya. Tapi untuk pupuk susulan kita menggunakan Ponska Plus semua teman-teman. Ya tadi untuk pupuk susulan tadi kita menggunakan Ponska Plus ditambah menggunakan CPN yaitu KNO merah masa vegetatif itu teman-teman. Perlu diingat ya, itu pupuk susulan kita menggunakan Ponska Plus dan CPN atau KNO merah ya teman-teman. Itu ketika umur setelah tanam dan umur 30 hari. Setelah umur 30 hari kita ganti menggunakan KNO putih teman-teman. Itu PN Grill seperti ini. Ini memasuki masa generatif ya. Maaf teman-teman, untuk CPN atau KNO merah kita tidak membawa contohnya, tapi teman-teman bisa beli di toko pertanian. Bilang saja sama pegawainya beli CPN atau KNO merah ya. Teman-teman untuk menggunakan KNO merah ataupun KNO putih itu jangan fanatik dengan merek. Teman-teman bisa menggunakan pupuk merek apa saja ya. Itu teman-teman, kita bahas masalah pupuk dasar dan pupuk susulan ya. Terus ketika teman-teman perlu ketahui, ketika menanam melon itu harus mengetahui masa vegetatif dan masa generatif. Melon ini hanya berumur 60 hari. Jadi masa vegetatifnya hanya berumur 1 HST sampai umur 60 sampai umur 30 itu masa vegetatif. Dan masa generatif itu umur 30 sampai masa
panen teman-teman. Untuk masa vegetatif kita sekarang membahas masalah perawatan ya teman-teman. Kita dahulukan pencegahan daripada pengobatan, karena pencegahan ini lebih mudah daripada ketika nanti kita berbudidaya tanaman melon itu terkena penyakit, kita akan susah mengobatinya ya teman. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ketika kita masa vegetatif, kita menggunakan bahan yang biasa digunakan oleh teman-teman. Salah satunya kita menggunakan bahan aktif berupa sistem kontak, yaitu teman, kita menggunakan merek Antrakol, yaitu bahan aktif Probinep ya. Ini untuk kontaknya. Dan kita juga menggunakan bahan aktif merek Ditan, bahan aktif yaitu Mancozeb ya. Terus ada lagi kita menggunakan Fenonil teman-teman. Fenonil ini bahan aktif Chlorothalonil. Jadi teman-teman persiapkan untuk kontaknya yaitu 3 bahan aktif berbeda-beda ya. Karena kita tadi di awal sudah utarakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini yang kontaknya teman-teman. Nah, ketika tanaman melon teman-teman itu belum ada penyakit ataupun serangan, ini baiknya gunakan dosis yang rendah, yaitu kalau di label biasanya itu 1 tangki kita gunakan 2 sendok. Tapi sebelum kena penyakit, kita teman-teman bisa gunakan 1 sendok ataupun 1,5 sendok. Ini hanya untuk pencegahan ya. Terus untuk sistemiknya kita menggunakan 1, yaitu bahan aktif Azoxystrobin dan Difeconazole, yaitu merek Amistartop. Untuk Amistartop kita tidak gunakan di awal teman-teman, karena ini bahan ataupun produk unggulan ya. Saya menggunakan Amistartop ketika benar-benar tanaman melon ini terserang penyakit sangat parah ya teman-teman. Yaitu kita untuk bahan sistemiknya kita menggunakan ada Riosol dan ada Azoster ya. Ini bahan aktif sama seperti Amistartop, cuman kalau ini 2 merek berbeda. Amistartop itu bahan sistemik ganda teman-teman. Ini 2 produk, tapi kalau digabungkan hanya dalam 1 produk, yaitu Amistartop ya. Teman-teman bisa menggunakan ini 1, ini 1. Ini untuk pencegahan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sistemik merek apa saja. Jadi perlu diingat teman-teman ketika menanam itu gunakan fungisida sistemik, fungisida kontak 3 bahan aktif berbeda, dan gunakan bahan fungisida sistemik bahan aktif berbeda, yaitu 3 ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja ya, sementing bahan aktifnya ya berbeda. Ya, ini ada juga produk BASF yaitu Cabriotop ya. Bahan aktif adalah Piraglaustrobin dan Metiram ya. Oke teman-teman, perlu diingat ketika teman-teman menanam lahan di wilayah teman-teman itu akan berbeda ketika di daerah Temanggung. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan obat atau bahan aktif yang sudah beredar di wilayah teman-teman. Itu kita bahas tentang fungisidanya ya teman. Untuk Untuk insektisida ya, kita ada beberapa merek ya teman-teman, tapi kita akan mencontohkan beberapa merek yang sudah kita gunakan ya. Itu ada merek Sangkil ya, ini bahan aktif ini teman-teman, Sangkil ya, bahan aktif Sangkil lah teman-teman ya. Ini saya tidak bisa membacanya ya. Ini Sangkil, ada Urakron ya, terus ada ini Dupont, Lanet, dan Avidor ya teman-teman. Ini untuk bahan untuk pencegahan serangga ya. Oke, bisa dilihat teman-teman di daerah kaca ya teman-teman. Oke, ini tadi kita sudah bahas pupuk dasar, pupuk susulan, obat pengendali hama, fungisida, dan insektisida ya. Kita bahas tentang bagaimana menghadapi masa vegetatif ya. Ketika teman-teman budidaya tanaman melon jenis yang bernat,
itu ketika umur 30 hari itu teman-teman jangan lupa kasih kalsium. Kalsium ini membantu pengerasan batang, terus pengerasan kulit ya melon yang bernat ya. Ketika nanti melon ini membentuk nat, dia tidak akan pecah. Dan jangan lupa ditambahkan dengan MKP dan PNPil. Kalau teman-teman PNPil tidak ada, teman-teman bisa menggunakan ZK ataupun KCL merek apapun ya. Itu teman-teman sekilas kita kupas tuntas bagaimana cara budidaya tanaman melon di lahan, mulai dari pupuk dasar, terus penyemprotan fungisida dan penyemprotan insektisida sampai memasuki masa generatif ya. Saya ingatkan bagi teman-teman, ketika menanam tanaman melon di lahan, cek terus kondisi tanaman melon di lahan ya, karena cuaca yang ekstrim ini akan berbeda di wilayah teman-teman ya. Nanti pokoknya kondisi tanaman itu akan berbeda-beda ya. Di sini kita perlihatkan melon sakata sama melon madu berumur 55 hari. Nah, ini teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang kurang paham bagaimana cara video ini, yaitu kumpas tuntas dari pupuk dasar, terus pupuk susulan, pengendalian jamur dan pengendalian serangga. Nanti bisa tanya di kolom komentar. Nanti kalau kita sempat akan kita taruh WA di layar kaca teman-teman ya. Nanti akan teman-teman bisa langsung WA, kita akan terbuka ya. Oke. Saya kira untuk video kupas tuntas bagaimana cara budidaya melon di lahan cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam pertanian, salam Indonesia. Sukses buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora. Terus melon masuk. Oke, mantap, melon.